Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Kenalkan, nama saya Bunga Novi Arif Sandi dari SMP Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, dengan guru pembimbing Ibu Lianita Fitria Agustin, SPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Pemambang Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Semarang yang saya ambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat di Kabupaten Semarang tahun 2020. Simak ya ceritanya. Pada zaman dahulu, kekuasaan Majapahit dalam kepemimpinan Prabu Brawijaya V semakin meluas dan sangat berpengaruh terhadap raja-raja di sekitarnya. Namun, Prabu Brawijaya dan Permaisuri semakin hari semakin resah, bukan karena masalah rakyatnya, melainkan memikirkan salah satu nasibnya yang bernama Dewi Mas Kumambang. Memangnya Dewi Mas Kumambang kenapa sih kok sampai membuat orang tuanya resah? Nah, Dewi Mas Kumambang itu sedang patah hati karena tidak bisa menikah dengan Pangeran Gajahpanole. Pada saat itu pun, Dewi Mas Kumambang berkata, jika aku tidak bisa menikah dengan Pangeran Gajahpanole, maka aku bersumpah tidak akan pernah menikah selamanya. Hal itu pun sudah diselesaikan beberapa pihak kerajaan, namun hasilnya tentu terjadi. Dewi Mas Kumambang tidak tertarik dengan para pangeran yang melamarnya. Untuk menenangkan diri dan melupakan Pangeran Gajahpanole, Dewi Mas Kumambang niat ingin menjadi ratu. Apa yang menjadi keinginannya itu kemudian disampaikan ke Prabu Brawijaya. Setelah pembukaan itu, akhirnya Prabu Brawijaya pun langsung mengabulkan. Dan pada saat itu pun Prabu Brawijaya memanggil Patih Gajahmada. Patih, tujuan saya memanggilmu karena putriku ingin menjadi ratu. Menurut Patih, manakah kekuasaan yang akan diberikan kepada putriku? Menurut saya, baik putri panjenengan diberikan kekuasaan di Keraton Pajen. Keraton Pajen itu ada di Mojokerto, Jawa Timur. Setelah itu, Prabu Brawijaya pun menjawab, baik Patih. Selanjutnya, Dewi Mas Kumambang ditemani dengan para bala tentara dan Patih Gajahmada menuju ke Keraton Pajen. Singkat cerita, karena kecerdasan, ambisi, dan kekuatan yang dimilikinya, dengan cepat Dewi Mas Kumambang bisa mengembangkan Keraton Pajen menjadi aman, masyarakatnya tentram, kehidupannya pun semakin maju. Untuk memperkuat politik pemerintahan, Dewi Mas Kumambang memanggil Raden Patah untuk meminta penggawa yang cerdas untuk dijadikan bupati. Dengan senang hati, Raden Patah mengirimkan putranya yang bernama Raden Kanjengban untuk dijadikan bupati. Singkat cerita, tempat lain Pangeran Manabaraya, saudara dari Pangeran Gajahpanole, diangkat menjadi Adipati Sumenep dan diwajibkan untuk menghadap ke Keraton Pajen. Setelah menghadap, Dewi Mas Kumambang berkesima dengan para swajah Pangeran Manabaraya. Waduh, aman sekali pangeran ini. Ingin sekali aku menjadi istrinya. Ya, jika bisa memiliki Pangeran Gajahpanole, setidaknya bisa lah ya memiliki Pangeran Manabaraya. Ucap Dewi Mas Kumambang dengan senang hati. Ucap Dewi Mas Kumambang dalam hati. Dengan cepat, Dewi Mas Kumambang mengutus seorang penggawa untuk meminang Raden Manabaraya. Namun, secara hormat dan
Terus Raden Wanabaya menolak permintaan itu dikarenakan ia sudah memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Setelah Pangeran Wanabaya mengatakan hal tersebut, Pangeran Wanabaya langsung meninggalkan Keraton Pajen tanpa berpamitan. Setelah itu, Dewi Mas Kumambang mengutus seorang penggawa untuk menjemput Raden Wanabaya kembali ke Pajen. Namun, Raden Wanabaya pun menolak dan malah mengajak perang ke Pajen. Dan akhirnya perang pun terjadi. Pangeran Wanabaya kalah dan meninggal. Setelah mendengar laporan bahwa terjadinya perang antara Pangeran Wanabaya dengan penggawanya dan itu membuat Pangeran Wanabaya kalah dan meninggal, Dewi Mas Kumambang marah besar dan langsung memecat Patih Kandungan dari kedudukannya. Namun Patih Kandungan tetap menjabatkan jabatan sebagai Adipati Sumenep untuk menggantikan Raden Wanabaya. Setelah kematian Raden Wanabaya tanpa disadari, Kesultanan Demak semakin hari semakin meluas dan kuat. Mau tidak mau, Keraton Pajen juga harus ikut tunduk dan takluk kepada Kesultanan Demak. Sebagai daerah taklukan, Dewi Mas Kumambang bersama dengan bala tentara dan penggawanya menghadap ke Raden Patah. Dengan senang hati dan penuh wibawa, Raden Patah meminta agar tetap berada di dalam Kesultanan Demak. Tahun demi tahun berlalu, tapi kesakitan Dewi Mas Kumambang tetap membuat mata lelaki terpesona. Bahkan Adipati dari Bumi pun tertarik untuk membunuh istrinya. Namun Dewi Mas Kumambang dengan tegas berkata, "Tidak, aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun jika tidak menikah dengan Pangeran Kudapanole." Akhirnya Dewi Mas Kumambang memutuskan untuk mengabdi di jalan Allah. Selanjutnya Dewi Mas Kumambang ditemani dengan 2 tentaranya dan 2 prajurit setianya, Kiai Bedulapati dan Kiai Rohani, menuju ke Padepokan Banyu untuk mencari Kiai Ageng Gajasura atau Ki Ageng Banyu. Setelah sampai di sana, ternyata Dewi Mas Kumambang diterima dengan senang hati. Namun, setelah beberapa hari di sana, Ki Ageng Banyu menerima laporan, "Ki, gawat, bagaimana ini Ki? Sebentar lagi prajurit dari Kesultanan Demak akan ke sini untuk mencari Dewi Mas Kumambang." "Waduh Ki, gawat, bagaimana ini? Jangan sampai prajurit-prajurit itu melihatmu." "Begini saja, panjenengan meninggalkan padepokan ini menuju ke Gunung Telomoyo dan untuk mengejar prajurit-prajurit sebaiknya panjenengan melewati Sulit." "Baik Ki." Sesampai di sebuah hutan, salah satu abdi dalem, Mbok Kasihan, kelelahan dan meninggal dunia. Setelah dimakamkan, Dewi Mas Kumambang berujar kepada 3 pengikutnya, "Perlu kalian tahu, suatu saat desa ini akan menjadi ramai dan damai. Desa ini akan aku namakan Desa Kemambang." Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan kembali. Saat di tengah jalan, Dewi Mas Kumambang mengajak berhenti di pinggir gunung. "Kiai, kita berhenti di tempat ini saja." "Mengapa harus di sini Gusti?" tanya Kiai Bedulapati penuh keheranan. "Karena menurutku ini tempat yang bagus untuk persembunyian kita dari prajurit Kang Mas Raden Patah." Dengan cekatan, Kiai Bedulapati dan Kiai Rohani membuat padepokan kecil untuk menjadi tempat peristirahatan. Setelah
Setelah beberapa hari di sana, ternyata ada 2 tentara. Setelah beberapa hari di sana, ternyata ada 2 prajurit yang akhirnya mengetahui di manakah tempat Dewi Mas Mamang berada. Dan akhirnya karena kelelahan tidak ingin kembali ke keraton Demak, akhirnya prajurit itu memutuskan untuk mengabdikan diri kepada Dewi Mas Mamang. Baiklah, jika kalian ingin mengabdikan diri padaku, aku akan memberi kalian nama kamu Kiai Wirang yang artinya malu, dan kamu Kiai Jurang yang artinya dataran rendah yang ada di gunung. Setelah beberapa tahun, hari demi hari berlalu, sampai merasa hari demi hari berlalu. Dewi Mas Mamang mulai sakit-sakitan. Sampai pada saat Dewi Mas Mamang merasa ajalnya akan tiba, panggillah para pengikutnya. Para pengikutku yang setia, aku berpesan, jika aku mati nanti, tolong kuburkan aku di jurang yang jelas saja. Gusti, jangan pulang dulu Gusti. Lalu bagaimana nasib kami? Kata para pengikut. Karena aku tidak memiliki seorang keturunan, maka kalianlah yang aku minta untuk meramaikan tempat ini. Ingat, ini adalah bulan Safar hari Jumat Wage. Dan suatu saat, desa ini akan menjadi desa yang ramai dan damai. Demikian dari asal-usul Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, di mana kata Kumambang jadi Kemambang yang berasal dari nama Dewi Mas Kumambang. Di mana makam Dewi Mas Kumambang dan para pengikutnya masih bisa ditemui di Jurang Jero, Desa Kemambang. Dan untuk mengingat perjuangan dan pengorbanan Dewi Mas Kumambang, maka setiap bulan Safar dari Jumat Wage diadakan merbik dusun yang disertai dengan doa bersihan makam. Dan dari asal-usul yang saya ceritakan, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke keluarga, sahabat, ataupun teman yang kalian kenal. Terima kasih. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.